Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dira. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rendra di Dira Family, dimana pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk jalan-jalan virtual sambil liputan tentang konflik yang terjadi antara masyarakat adat Dayak Kualan dan Dayak Simpang di Kabupaten Ketapang dengan pihak perusahaan PT Mayawana Persada. Sambil jalan akan sedikit saya jelaskan kronologi konflik tersebut. Namun sebelum itu, karena saya sudah sampai di hotel titik pertemuan saya dan teman-teman jurnalis, NGO, dan sejumlah musisi, maka saya akan memarkirkan kendaraan dulu dan bergabung dengan mereka untuk seterusnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Ketapang. Baik sahabat, saya akan lanjutkan penjelasan tentang kronologi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Dayak Kualan dan Dayak Simpang, di mana berdasarkan investigasi awal yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis dan NGO, perusahaan ini disinyalir membabat hutan adat dan telah banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap komunitas masyarakat adat Dayak Kualan dan Dayak Simpang yang berada baik di Kecamatan Simpang Hulu maupun Kecamatan Simpang II, karena perampasan wilayah adat yang dilakukan hingga saat ini. Dari sejumlah dokumen yang kami temukan, perusahaan PT Mayawana Persada terus memperparah krisis iklim dengan bertindak brutal membabat hutan dan gambut untuk bisnis hutan tanaman industri atau HTI mereka di Kalimantan Barat. Bahkan akhir-akhir ini, pihak perusahaan juga terus memperluas ekspansinya dengan menggusur lahan hingga ke perbatasan wilayah desa Pauh Cocong di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Dengan luas izin 136.710 hektar melalui SK titik 732/Menhub/2/2010 pada tahun 2016, bagaimana dipetakan Kementerian LHK bahwa luas hutan dalam areal izin seluas 88.100.000 hektar. Selanjutnya, seluas 89.410 hektar sebagaimana dipetakan pada tahun berikutnya adalah habitat orangutan, dan 83.060 hektar merupakan ekosistem gambut kaya karbon. Bahkan tanah Colap Turun Pusaka yang merupakan kawasan hutan adat yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat Dayak Kualan pun dibabat habis oleh perusahaan ini. Selain merusak wilayah adat masyarakat adat Dayak Kualan dan Dayak Simpang, PT Mayawana Persada juga merampas wilayah kelola masyarakat yang menjadi sumber kehidupan dan berkelanjutan. Makanya konflik yang dialami masyarakat Dayak Kualan dan Dayak Simpang ini sudah cukup lama. Masyarakat sudah melaporkan persoalan mereka ke kecamatan hingga pemerintah pusat. Bahkan PT Mayawana Persada sudah sering dihukum adat oleh masyarakat adat Dayak Kualan, tetapi penggusuran dan perampasan wilayah adat Dayak Kualan dan Dayak Simpang terjadi terus. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang pun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Terkait polemik tersebut, kami dari beberapa jurnalis nasional dan Kalbar kembali berkolaborasi bersama sejumlah NGO seperti Tren Asia, Lingkar Borneo, Wali Kalbar, serta beberapa musisi yaitu Las dan DJ Bacok kembali mendatangi masyarakat adat Dayak Kualan di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang untuk melihat perkembangan pembabatan hutan yang terjadi di sana. Oh iya sahabat, karena saya dan teman-teman dalam rombongan ini akan berada di Ketapang selama 4 hari, maka video ini akan saya bagi menjadi beberapa part. So, biar sahabat juga tahu bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di sana, mari ikuti terus perjalanan saya karena pastinya akan sangat seru. Let's go.
Baik sahabat Dira, kami sudah sampai di Simpang Ampar. Kami akan istirahat sebentar sambil membeli beberapa cemilan untuk menemani perjalanan. Kita akan singgah sebentar untuk membeli beberapa perlengkapan ya. Oke sahabat, selesai singgah sebentar dan setelah menyusun informasi untuk menuju ke Jembatan Tayan, kita akan teruskan perjalanannya. Kita nikmati dulu ya pemandangan indah saat melewati Jembatan Tayan. Against people who bandage, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spinning slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Mental health is confidence, dreams and some modestness. Not every single day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Oke, kita sampai di tempat makan. Sekarang sudah pukul 1.30. Kebetulan juga sangat lapar ya. Maka kami akan singgah dulu untuk makan di sini. Oke sahabat Dira, setelah kenyang selesai makan, kita teruskan lagi perjalanan karena masih kurang lebih sekitar 2 jam lagi kita akan sampai di Kecamatan Simpang Hulu dan akan menemui masyarakat adat yang ada di sana. Tahan sama masyarakat kan. Berarti udah hatiku udah senang. Sinyal udah ada masalahnya. Jadi lama sih kalau pakai ban biasa. Kalau pakai ban biasa susah. Mungkin ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menembus perjalanan dengan melewati perkebunan sawit. Tadi kita sudah izin dulu untuk masuk ke sini. Setelah tadi kita melewati jalan aspal dan sekarang kita akan menempuh perjalanan off-road tanah kuning di antara pepohonan kelapa sawit. Mari terus keseruan kami ya. Itu ketua adat Lalayang udah punya tahu ketua desa atau bukan dari ini bukan ketua adat ngomong adat apa sih di atas ketua adat desa. Emang itu ada stabilisasi.
Aduh. Ngomong apa? Baik dia.
tenda ya kayak malam ini nih. Emang kau bawa tenda? Ada dong. Iya. Kau bawa carrier? Bawa carrier. Double paper. Bilang jalan agak lumayan nih ya. Enggak lumayan. Gimana? Kalau ada jalannya? Lumayan ya. Lumayan jelek kan lumayan bagus. Lumayan bagus. Dibandingkan 3 tahun lalu. Iya. Bisa foto. Oke sahabat Dira, akhirnya kita tiba di lokasi pemukiman masyarakat adat Dayak Simpang Hulu, dan kita akan parkir dulu, dan sepertinya kita akan disambut dengan meriah oleh masyarakat di sini ya. Terlihat dari beberapa persiapan mereka, dan ini surprise banget ya, karena kita disambut secara adat seperti seorang tamu, sebagai tamu kehormatan yang datang ke kampung mereka, dan mereka sangat excited sekali, antusias untuk menyambut kita. Bahkan selama ini jika saya liputan berada di belakang mereka, tapi karena kami tamu kali ini saya tidak diizinkan untuk memasuki terlebih dahulu lokasi, tetapi harus masuk ke barisan rombongan untuk mengikuti ritual adat penyambutan masyarakat adat Dayak Kualan. Luar biasa sahabat, saya sempat merinding melihat sambutan mereka yang begitu hangat. Bahkan kita diperlakukan seperti tamu kehormatan di sini dan disambut dengan sukacita oleh mereka. Berikut adalah upacara penyambutannya ya. Silakan disaksikan sahabat. Yang terhormat kepada tim ataupun tamu yang sudi hadir di tanah atau benua Kualan Hilir, semua kepada rombongan atas peserta kami ucapkan hormat yang setingginya kepada trio hormat. Wow! 3 kali kepada trio kita hormat. Wow! Sekali lagi. Wow! Wow! Terima kasih atas penghormatan dari kami.
ataupun yang sebagai ketua rombongan untuk memutus atau memangkam kepada pasukan ketika bulu atau bambu sudah putus terius 3 kali ya kepada pasukan. Dulu kamera agak mundur ya. Nah itu senjata tajam dan miring ini. Kepada atasan ataupun ketua pimpinan. Selesai upacara penyambutan, kami pun dipersilakan untuk memasuki gedung pertemuan adat ya. Ini merupakan gedung pertemuan mereka dan kami disambut dengan sangat-sangat hangat di sini. Bisa dilihat sendiri antusias masyarakat menyambut kami. Kami di sini sambil disuguhkan tuak ya, minuman adat mereka. Tapi bagi kita yang muslim, jika menolak untuk meminumnya, cukup menjamah atau menyentuh gelasnya saja sebagai pertanda kita tidak mau minum. Namun mereka akan mengerti akan hal itu dan mereka bisa memaklumi. Jadi jangan khawatir ya sahabat, jika sahabat tidak ingin meminumnya, cukup sentuh saja gelasnya. Dan setelah kami tiba di gedung ini, bisa kita lihat sambutan mereka sangat luar biasa di sini sahabat. Saya terharu sekali di sini. Di sini menandakan bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari masyarakat luar untuk mempertahankan adat mereka. Sampai di gedung pertemuan, kami juga tetap disuguhkan upacara penyambutan, di mana ini merupakan ketua adat yang ada di sini, Panglima ya, ini seorang Panglima dan menyambut kami melalui ritual adat penyambutan. Singkat, tetapi saya pikir saya luar biasa. Nah lalu Sport ataupun semangat kepada segala hal itu tidak bisa kita bendung akan terjadi, yaitu sesuai. Mungkin kita masih ada istirahat dulu. Selesai penyambutan mungkin kita akan melakukan dengan padanya. bagi warga yang berhadapan dengan berbagai permasalahan itu. Gitu. Dan kami selanjutnya perwakilan dari apapun, karena kami lahir daripada adat, hidup itu secara adat. Apapun terjadi di tempat ya, kami harus menyelesaikan secara adat. Dan kami ingat amanah yang ditinggalkan untuk kearifan lokal, untuk berkebun dan bertani. Maka sampai saat ini kami mengingatkan amanah itu sangat kami pegang teguh. Saya mohon kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa mengetahui ini semuanya. Janganlah kita mau ditakut-takuti atau
dimain-mainkan mereka, bilang kita ini tidak punya kearifan lokal dan tidak punya tanah adat masyarakat. Itu ada. Jadi yang melanggar adalah mereka, bukan kita. Kita betul-betul mematuhi Undang-Undang 45. Kalau kita tidak mematuhkan Undang-Undang 45, berarti kita tidak menjaga alam dan melestari alam. Kami di sini sampai seluruh masyarakat Kecamatan Melayu Kuak ini betul-betul melestarikan alam. Tidak pernah yang nama itu merambah. Itu omong kosong. Yang ada merambah itu adalah pengusaha. Itu terlarang pun badai. Dan saya menyaksi sendiri hutan-hutan gambut itu di pantai. Padahal dari luar negeri, dari presiden itu tidak ada perintah itu mengerjakan hutan gambut. Secara sengaja, tidak sengaja itu tidak diperbolehkan. Kok kenapa sekarang masih ada? Apalagi hak-hak masyarakat itu digusur kebun-kebunnya. Saya menyaksikan. Maka dengan ini saya sangat bersyukur sekali dengan bapak-bapak yang datang. Nah, ini tidak bisa kami menyebutkan satu nama. Telah dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila tidak melanggar hukum dan adat, kami siap melaksanakan amanah nenek moyang kami sebelum merdeka. Ingat? Sudah berapa lama kita berjuang, sampai hari ini juga kita masih berjuang. Kami sangat berharap kepada kita semua, bukan hanya yang di atas berjuang, tetapi di bawah juga harus ikut berjuang. Nah mungkin seksi untuk Ramadhan nanti mungkin kita akan lanjutkan nanti malam. Dan ini mungkin teman sesuai selera ya. Oke sahabat, setelah penyambutan selesai, kami diperkenankan untuk bersih-bersih terlebih dahulu, untuk beristirahat sejenak, dan kami sudah dibagi dalam beberapa kelompok dan akan menempati beberapa rumah warga ya yang ada di sini. Saya kebetulan satu kelompok dengan teman-teman jurnalis akan menempati rumah ini sahabat. Jadi sampai 2 hari ke depan kami akan menginap di sini. Ya, tadi sudah perkenalan, nama ibunya Ibu Sony ya. Kebetulan suami Ibu Sony sekarang sedang berada di Impang Hulu, di kecamatannya, di rumah anak beliau. Jadi keluarga ini menurut saya sangat baik sekali ya, menyambut kami di sini, dan bahkan rumah mereka bersedia ditempati oleh kami selama beberapa hari, dan mereka meminta kami untuk menganggap rumah itu sebagai rumah sendiri dan dipersilakan untuk senyaman mungkin berada di sana. Setelah selesai mandi dan sholat maghrib, kami mencoba untuk berbaur dengan mereka sejenak, untuk saling kenal dengan tetangga-tetangga yang ada di sana, dan mereka sangat luar biasa sekali menyambut baik kami ya, dan saya sangat terharu sekali di sini. Oke sahabat, setelah selesai berbincang-bincang sejenak dengan tuan rumah dan para tetangga, kami kemudian dipersilakan kembali untuk mendatangi ruang pertemuan untuk makan malam bersama. Dan di sini nanti kita akan disuguhkan dengan beberapa atraksi kesenian masyarakat setempat, seperti permainan musik sape dan tarian penyambutan atau tarian perang dari ketua suku di sini. Tidak lupa juga disuguhkan minuman tuak ya di sini ya. Ada beberapa teman di sini yang bersedia minum, tetapi ada beberapa juga yang tidak. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, jika teman-teman tidak bersedia minum, cukup sampai saja gelasnya dan katakan tidak, terima kasih, dan mereka akan mengerti akan hal itu. Jadi tidak dipaksa yang minumnya.
air sungai. Kayu batu kali ini kok saudara suat penyok angin gua kami dipatah petung tua ini kamajang utang salah tersurat surga kami minta tolong minta bantu bisa cuci kone sebelah itu penting minta boleh untung tua boleh rezeki untuk tua sabar tunggu usaha untung tua baik yang dapat kok hatinya tope yang natap karena Jakarta kok hati cukup dengan somah sabo itu cukup dengan segala terkait cukup dengan serak lomoko cukup dengan tua air artinya untuk ketetapan yang kota boleh tahu kita cukup harus tanda posisi kuning turut kita datang lintang tahu hubung dagang besar wali sakti dewa kayangan bangun kita apik yang jangan kita tunggu dagai surga aku ngapom Adam kita nasional semula menjadi Adam supi nama matamu Adam nuki nama air matamu Adam nurbati nama hatiku Adam main napasku hai bangunlah engkau Jibril di mata hitamku jaga 7 putra 7 empat penjuru alam akulah Adam Kami panggil siapa yang mampu bunuh Adam Bapak Kepala Dusun. Norela putih besi menanti di badanku menunggu besi mendatang bangunlah engkau besi rasanya yang ada di dalam badanku itu Pak itu ajaran nenek moyang kalau mau hilang ada juga diajar nenek kami dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim di kiri ku batu di kanan ku batu di atas ku batu aku berdiri di atas batu di atas upaya Allah Ta'ala aku berdiri di atas bumi lihat anak umat aku berdiri seperti kayu hak dogai hak aib badanku. Oke sahabat, setelah selesai ritual penyambutan atau perkenalan, di sini tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat menjadi korban dari PT Mayawana Persada mencoba menyampaikan apa yang mereka hadapi adalah apa yang mereka alami selama ini, dan beberapa dari mereka memaparkan ada yang lahan mereka digusur secara paksa, bahkan sampai dibakar oleh pihak perusahaan, bahkan ada juga yang tempat penyimpanan hasil panen mereka dibakar tanpa mereka ketahui. Dan setelah mendengar beberapa pemaparan mereka, saya benar-benar sedih dengan apa yang mereka alami, ya, karena beberapa dari mereka sampai kehilangan berhektar-hektar lahan mereka akibat digusur pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi yang jelas oleh pihak perusahaan. Tidak pernah terselesaikan karena mereka berbenturan dengan batas wilayah Bombang. Nah, kenapa hak-hak mereka nelayan ini dijual? Karena kepala desa Kampar Sebombang itu menyatakan bahwa itu wilayah dia, tetapi dia tidak mengakui hak masyarakat nelayan. Itu sebenarnya persoalan intinya. Nah, mengapa masyarakat tidak bisa menyelesaikan? Karena itu intinya. Tetapi kalau secara pribadi saya, di situ sudah beberapa puluh tahun kita mengelola wilayah di Kampar Sebombang. Tentunya kita bicara tentang hak. Oke, kalau wilayah itu namanya administrasi. Kalau menurut pendapat saya sendiri. Nah, tetapi selama ini kepala desa bersyukur karena dia merasakan bahwa itu hak wilayah dia. Termasuk korban juga paman saya itu tadi Patih ada seperti Kuala. Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan di sana? Karena kepala desa itu agak ego. Dia tidak memikirkan hak masyarakat. Karena dia memikirkan administrasi saja. Nah, itu persoalan. Termasuk di Wilayah Batu. Saya perhatiin juga zaman saya sebagai pemerintah, tetapi apalah daya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan untuk membantu itu. Tapi mengapa kami juga membantu di situ? Karena kalau tidak dibantu tadi apa yang saya sampaikan untuk masa depan, agar mereka bisa menghidupkan anak, menyekolahkan anak. Ternyata begitu masuknya perusahaan Mayawana, mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan lagi. Malah mirisnya sampai pondok, sampai lumbung itu dibakar. Nah, itu sudah tidak manusiawi lagi. Nah, lalu bicara wilayah Dusun Saberkubu, mengapa kami berjuang? Mengapa saya mengatakan kami tidak punya masalah? Karena wilayah kami ini masih murni sebenarnya, masih murni. Jujur saja. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kalian ikut terlibat untuk memperjuangkan masalah, memperjuangkan hak? Karena kalau kami diam, tentu imbasnya nanti juga ke kami.
ada, namun perusahaan tidak menanggapi dan tidak mau menyelesaikan dengan etikat baik. Bahkan kami selalu diintimidasi terus. Mungkin kalau dihitung usaha masyarakat dusun Lelayang dan dusun Selimbung, bahkan sampai Kabupaten Pring, itu kalau dihitung global kurang lebih 4.000-an hektar. Karena ada 3 dusun yang digusur. Digusur paksa tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya, dan bahkan tanpa sosialisasi. Ini mungkin hanya penyampaian singkat dari saya. Semoga akan dari awal sampai sekarang. Karena saya dipanggil oleh polisi itu udah 19 kali. Namun syukur kita masih ada bertemu dan berdiskusi di rumah ini sampai saat ini. Dan tidak dipenjarakan. Syukur Tuhan ada pada diri kita. Ya, saya ceritakan napanya ini. Kalau saya pidato biasanya 5 jam, namun saya singkat dikit jadi 1 jam. Oke. Pada tahun 2019, yaitu memang ada perusahaan PT Maina Persada itu sosialisasi ke daerah Mount Hilir, yaitu di desa. Dan kami masyarakat pada waktu itu menolak dengan keras, dan satupun kami sebenarnya tidak ada yang menyetujuinya, karena kami sudah paham betul ke depannya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun karena kelicikan dan kepintaran perusahaan inilah mereka bisa masuk, dan di daerah kami, yaitu di dusun Lelayang dan dusun Selimbung, yaitu berawalnya dari desa Kabupaten Mombang masuk, yaitu pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mereka mulai bekerja dan merampas hak-hak masyarakat, yaitu bekerja tanpa koordinasi dengan pemiliknya. Dan sampai saat ini pun kami dan termasuk saya sendiri sering ke lapangan, dan saya sering membela hak masyarakat, namun saya selalu diucap. Tujuan kami ialah kami tidak mau anak cucu kami menjadi penumpang gelap dan menjadi kuli di tanah sendiri. Dan coba kita bayangkan, izin perusahaan PT Maina Persada pada tahun 2010 yang diterbitkan oleh KHK, yaitu sebesar 176.710 hektar untuk perorangan. Sebenarnya jikalau pemerintah itu bijak, sekian ribu hektar coba dibagikan kepada masyarakat yang belum punya tanah, mungkin masyarakat Indonesia sudah kuat. Namun apa yang terjadi? Dibagikan untuk 1 orang pengusaha saja. Dan inilah yang kami rasakan sangat tidak adil. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia ini belum punya tanah, tetapi diberikan kepada 1 orang perusahaan. Kita bayangkan, sebanyak dan sebesar seluas itu tanah di Kalimantan, kalau kita bagikan dengan masyarakat yang belum punya tanah, mungkin kekurangan dan kemiskinan tidak akan ada lagi. Tetapi sayangnya pemerintah Indonesia ini tidak adil, diberikan kepada 1 orang saja, yaitu pengusaha. Desa dalam 15 desa, bahkan kami juga hadir, dan di situ ada poin-poin yang sangat menyentuh hati kami, namun tidak sampai sekarang ini tidak diselesaikan oleh perusahaan. Saya adalah salah satu korban dari antara sekian warga yang ada. Kalau kita katakan ada bukti-buktinya seperti ini. Warga yang sudah terpaksa memberi karena terlanjur tadi kenalan dan busuk, ada sekitar 60% memberi. 40% itu tidak termasuk kami sendiri, tidak. Salah satu di antara yang ada yang memang tidak memberi lahan untuk diukur oleh perusahaan, hanya saya sendiri tidak memberi. Ada juga saudara lain, Bapak Besa, mungkin silakan beri, ada Bapak Besa. Dewa Hanus itu juga korbannya gusur paksa juga, dan lahannya belum diukur sampai besar. Jangan bisa 1 juta. Dari 1 rupiah saja sudah tidak cukup nilainya 1 juta. Jadi kita ini dari uangnya kecil dulu,
Kalau kita melihat uangnya besar, otomatis mau sebenarnya. Tetapi orang itu akal-akalan yang kita. Waktu hari dan tanggalnya saya sudah lupa karena mungkin berjalan 2 tahun. Waktu mereka pembakaran masa membakar itu dipimpin oleh Kades Kampar sendiri, Pak Skimo. Saya ada di lokasi. Mereka kurang lebih 400 orang dibawa mereka. Sempat bertengkar dengan saya. Sampai saya bilang, "Ngapa kalian ini?" Saya bilang, "Membakar hak kami." Dia bilang, "Kalian nelayan berusaha di wilayah kami. Kalian tidak berhak. Ini adalah wilayah Kampar. Sekarang sudah kami tancap patok. Hak kalian di wilayah Kampar yang kita sang ambil, diangkat," katanya. Itu wilayah kalian, silakan kalian usang. Kalian wilayah Hilir, kalian nelayan tidak boleh usaha di wilayah kami. Terus kemudian waktu itu saya memang megang HP, tapi saya tidak berani merekam karena mereka tuh ngeliling saya tuh ramai. Pak Kadesnya, Roni, Tio Budin, segala yang lain ada semua. Terus mereka tuh mandau apa segala. Saya bilang, bagaimana dengan pondok kami? Itu urusan kami, nanti akan kami bakar. Setelah itu mereka berangkat lagi, terus dibakarnya pondok kami. Pondok saya itu berisi alat-alat pekerjaan, parang, sensor, juga padi masih ada sekitar 1 ton dibakar mereka. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tidak tahu ngomongin lain, pokoknya saya ini ngomong masalah hak kami resah, pokoknya bawas apa habis digusur karena kami mengharapkan apa yang kami tanam selama kami berladang itu kan menjadi hidup untuk kami, bahwa kami yang mampu menyekolahkan anak kami, itulah hasil dari ladang kami. Pokok karet apa sayur habis digusur. Pokoknya mereka menggusur,kan itu tidak pernah pamit dengan kita. Selagi kita tidak ada di ladang, ya. Bahkan sejujurnya saya sendiri ini pertama kalinya kesini. Walaupun memang berita perjuangan warga itu sampai ke telinga saya gitu, melalui berbagai macam informasi dari media maupun cita-cita yang disampaikan oleh Pak Muki gitu. Dan saya kira itu adalah pilihan yang paling tepat gitu ya, karena memang kalau kita lihat korporasi maupun misalnya ya bersikap semena-mena sekali. Jadi ketika kita tidak melakukan perlawanan, maka ya kita akan tentu diinjak-injak. Sementara misalnya kalau dari yang tadi sempat ngobrol sedikit itu, bahwa saya sangat terpukau gitu dengan semangat perjuangan Bapak Ibu di sini, karena yang diperjuangkan itu bukan hanya urusan pribadi, tapi ini urusan soal warisan budaya, warisan sejarah, warisan adat yang mungkin telah turun-temurun gitu. Kemudian kehidupan di masa depan gitu. Kalau misalnya tanah ini sampai lepas, maka anak cucu bagaimana nasibnya gitu. Itu satu perjuangan yang sangat mulia saya kira gitu, dan saya sangat apresiasi dengan itu gitu. Dan saya rasa saya juga belum tentu melakukan perjuangan gigih ke Bapak Ibu semua di sini. Dan perjuangan menjaga hutan di Indonesia gitu, itu adalah perjuangan saya kira gitu, adalah perjuangan bukan hanya kemudian menyelamatkan Kalimantan, tapi juga menyelamatkan Indonesia. Sekarang kita lihat misalnya kerusakan lingkungan itu juga berdampak bukan hanya di wilayah yang mengalami kerusakan, tapi juga berdampak sampai ke wilayah-wilayah lain gitu. Jadi perjuangan Bapak itu juga menyelamatkan masyarakat yang ada di tempat lain gitu. Itu yang saya rasa, dan saya pikir kenapa perjuangan ini sungguh sangat mulia. Ingin buktikan perjuangan Mas Bayu sampai selesai. Itu Mas Bayu. Tadi sama Pak Muhammad Jenny,
Biasa di bidang komunikasi. Jadi cerita kisah perjuangan perlawanan bahwa pada di Burkini itu terdengar sangat nyaring, terutama setelah dikabarkan oleh Bang Arif dan melalui investigasinya beberapa bulan lalu, dan kemudian kita melihat isu perjuangan di sini itu harus digedekan lagi, dibesarkan lagi, dan kita harus mengajak sebanyak mungkin suara-suara yang bukan hanya LSM, bukan hanya jurnalis yang sudah bekerja jauh lebih dulu, tapi juga teman-teman musisi, sehingga agar suara perjuangan ini semakin nyaring terdengar, yang mudah-mudahan saja itu juga memberi inspirasi pada seluruh masyarakat yang juga berjuang mempertahankan lahan-lahan mereka, kota mereka di banyak tempat di Indonesia. Jadi ini memang fenomena kejadian yang ada di mana-mana, tapi semua masyarakatnya sama, energinya semangat sama untuk bertahan, dan kita buat solidaritas. Itu saja dari saya. Selanjutnya dari sebuah posisi. Inilah keluh kesah kami yang saat ini berada di daerah kami. Semoga Baik sahabat Dira, selesai pemaparan masalah dari beberapa masyarakat yang ada di sini. Saya akhiri dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya, and bye.